Yusman merangkap kameramen kemarin. Multi talent. Ibu-ibu anu salehah galilis. Saware. Sadayana heureuy. Bu kumaha sarehat, Bu? Alhamdulillah. Jadi di awal tadi dibaca CV saya karena tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf. Kalau sudah ta'aruf maka berlaku T anu kahiji transfer. Alhamdulillah. Saya senang bahagia sekali bisa kumpul sama ibu-ibu anu sarolehah, anu kalalinclong ya, di Masjid An-Nur di Ciatel, ya Ciatelnya. Ciatel, nah Ciatel sanes Citeu Atel kedah namanya. Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini mengobrol ibunya santai we kalem. Ini saya termasuk orang yang barangkali kacipratan ku kabarokahan Al-Qur'an. Komo anu sok icalan atapi ngagoreng ranginang serang kurpuk mahnya pasti eta mah bakal naon lamun ngagoreng kurpuk atana piranginang bakalna teh bekah. Nah saya ngobrol makanya nih di tahun 2019 ya, awal-awal saya pulang Brunei, kemudian dakwah lagi di Indonesia, saya ini kenalan lagi dengan Al-Quran, murojaah lagi dengan Al-Quran, memungkinkan lagi dengan Al-Quran, pokok nama solmetan lagi sama Al-Quran. Nah, coba ibu bilang, kalau hidup ingin berkah, maka dekati Al-Quran. Kalau hidup ingin mulia, maka muliakan Al-Quran. Kalau hidup ingin hebat, maka hebatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, Ibu silakan buka dulu ya, buka dulu Al-Qurannya, kita kenalan ya dengan Al-Quran. 17:9. Tahun 17:9 deh. 17:9 surat Al-Isra ayatnya ayat 9. Terus kepenak ya. Ini Al-Quran bicara tentang Al-Quran. Jadi ini Al-Quran sendiri ngomongin tentang Al-Quran tuh bagaimana nih? 17:9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Satu. Jadi kata Al-Quran tuh illa hadzal Qur'an. Al-Quran ngomong sendiri tentang Quran, bahwasannya aku ini kata Al-Quran
yahdi lillati hiya aqwam, akan memberikan petunjuk kepada jalan yang sudah lurus. Jadi Al-Quran itu luar biasanya, ya. Orang yang tadinya, ya, miskin bisa cukup. Orang yang tadinya cukup tambah-tambah cukup. Orang yang tadinya sering sakit-sakitan jadi sehat. Orang yang tadinya sudah sehat tambah-tambah sehat. Orang yang tadinya dia lemah jadi kuat. Orang yang awalnya sudah kuat maka tambah-tambah lagi jadi kuat. Orang yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, ya. Satu bukti contohnya adalah nabi yang berada di dalam Al-Quran, ya. Kalau kita runut, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan sebagai tabarak, yang paling berkah? Karena Allah yang mempunyai Al-Quran. Ibu apanya surat tabarak, ya? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lompat dari ribuan miliaran malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu malaikat yang tadinya bukan siapa-siapa, tiba-tiba malaikat ini menjadi bosnya, jenderalnya malaikat Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ibu hafal di dalam surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tuh lihat, ya. Tanazzalul malaikah, ketika malam Lailatul Qadar semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada turun, ya. Malaikat Jibril alaihissalam malaikat sanis. Kenapa malaikat Jibril secara khusus disebut ar-ruh disebutnya, padahal udah masuk rombongan malaikat? Istimewanya karena malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjembatani turunnya Al-Quran. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, sampai disebut, ya. Masuk kemudian bulannya jadi hebat. Apa bulan yang terhebat? Ramadan. Tuh, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Semuanya jadi hebat. Masuk ke malaikat jadi malaikat terhebat, masuk ke bulan menjadi bulan terhebat, masuk kepada malam menjadi malam terhebat, malam termulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-Qalam. Sesungguhnya engkau Muhammad
Nah, kata Allah begini, yang ngacungkan jempol langsung Allah, bukan lagi jenderal, bukan lagi para menteri, bukan lagi gubernur, bukan lagi presiden, tapi Allah yang ngasih jempol. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena ditanya, apa akhlak Rasulullah? Ini kan akhlaknya Al-Quran. Masuk ke umatnya yang mengikuti Al-Quran, menjadi umat yang terhebat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lilnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semuanya jadi hebat. Siapa coba yang mengenal Saudi? Kok tiba-tiba semua orang berduyun-duyun pengen datang ke sana? Makkah, Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Karena dua kota suci ini menjadi tempat turunnya Al-Quran, maka dua kota suci itu menjadi kota teraman dan termulia, terkaya di dunia. Itu Al-Quran. Yahdi lillati hiya aqwam. Yang kedua kata Al-Quran, Yunus, Yunus 57:58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Al-Quran bahwa Al-Quran itu yang pertama, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Al-Quran ini kata yang pertama dia mau'izah, nasihat yang berharga. Jadi tidak ada nasihat yang paling berharga kecuali Al-Quran. Ya. Wa shifaa'un lima fis sudur. Yang kedua urutannya di dalam ayat ini, dia penyembuh. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadis sahihnya, alaikum bisyifa'ain, hendaklah kalian berobat dengan dua obat. Pertama obat yang langit, yang turunnya dari langit, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua obat yang turunnya dari bumi, yaitu madu. Nih, ketika teman-teman saya yang masih berada di Brunei Darussalam, karena sultannya nih baca ayat ini, dekat dengan ulama, dekat dengan mufti, maka ketika hampir di dunia orang-orang Islam ya menjauh dari masjid, ditutup sementara karena Covid ya, justru di sana mah yang terjadi harus digalakkan, harus dekat lagi dengan Al-Quran, itu tambah-tambah dekat, tambah-tambah ngajinya. Ada orang tarutup sekolah tutup, ibu-ibu nanya, jadi guru oge sakan tenan. Kenapa? Pas waktu itu Sultan begitu dengar ayat ini, beta menyampaikan dengan kasus COVID-19 ini yang melanda dunia, beta sampaikan agar semua penduduk rakyat di Brunei Darussalam mendekat dengan Al-Quran. Beta tidak ridho, beta tidak ikhlas
saya tidak ridho. Beta teh kalau mencek raja mah beta, namanya beta nih. Beta tidak ikhlas, tidak ridho kalau ada dari rakyat beta Brunei Darussalam yang tidak pandai baca Al-Quran. Kelak bagaimana kalau nanti beta wafat, ya, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa nih ada para penduduk Brunei Darussalam yang masih tidak bisa baca Al-Quran? Beta akan jawab apa? Maka di sana semua orang wajib bisa baca Al-Quran. Apa akhirnya yang terjadi? Yang terjadi setelah pada mendekat pada Al-Quran, semua rumah mesti ada satu guru ngaji. Satu rumah mesti ada guru ngaji. Dan orang-orang yang mau kemudian bekerja di kerajaan harus ada tanda tangan daripada guru ngajinya bahwa orang tersebut dia sudah menghatamkan Al-Quran. Kalau tidak ada itu, maka tidak akan diterima kerja di Brunei Darussalam. Akhirnya yang terjadi menjadi negara yang termakmur. Saya kebetulan punya jamaah tukang nyari minyak di Brunei itu, minyak bumi. Begitu kemudian dikukuhkan Brunei Darussalam sebagai negara yang berasaskan kepada Al-Quran, dijumpailah beberapa minyak-minyak lagi di beberapa lautan. Persis ketika dipetuk, ya, diketuk bahwasannya negara beta adalah negara yang berpandukan kepada Al-Quran. Maka di sana mah ketika Covid itu nggak libur sekolah tuh, biasa. Nari orang lari libur. Kenapa? Karena Sultan ngasih tahu justru tidak ada obat, dan obat yang diciptakan Allah dari langit yaitu Al-Quran. Beda tuh, ya. Kalau pemimpin ngaji, kalau pemimpin baca Al-Quran, paham Al-Quran, ya. Wa syifa'un lima fis sudur. Saya punya cerita, pokoknya pengalaman. Saya 2019 suka ada ngisi kajian di Al-Fitrah. Bu Elis tuh yang sering bolak-balik ke sana, ya, kolaborasi gitu. Saya tuh Bu 2019 ngisi kajian subuh di sana. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ya ciga kieu we gitu ya. Saya ngobrol gitu dengan jamaah-jamaah. Tiba-tiba saya selesai kajian, saya ngisi, kemudian saya suruk Bu. Udah suruk, assalamualaikum, nggak bisa jalan Bu. Kok bisa aja nggak bisa jalan tuh? Allah ya kalau ngasih penyakit nggak mesti ada tanda ini tanda itu, nggak ada hujan gerap, pokoknya tiba-tiba langsung nggak bisa jalan Bu. Saya punya tetangga, ya, bangun dari tidur setuk sebelah Bu. Tuh kalau Allah tuh sudah berkehendak. Peristiwa saya itu, masya Allah gitu. Begitu habis ngisi, kemudian suruh assalamualaikum, nggak bisa lagi nyetir Bu, nggak bisa nyetir Bu, nggak bisa jalan Bu. Sebulan saya bilang ya Allah ridho, ya. Dipijit kemana-mana, berobat kemana-mana, obat iya, obat itu, rumah sakit iya, rumah sakit itu. Oh, saya lupa Bu dengan ayat ini, bahwasannya Al-Quran itu adalah obat terbaik. Benar sih kalau kita berobat, tetapi jangan lupakan obat yang pertama itu Al-Quran. Benar kalau kita ke dokter, tapi jangan lupakan kalau masanya kita punya dokter yang paling utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di 1 bulan saya nggak bisa jalan ke sana kemari Bu, udah pokoknya baru kemudian saya mengamalkan apa yang dibaca tadi di dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Kata Rasulullah, do'yadaka ala ma fi alam. Simpan tanganmu di tempat yang engkau sakit. Jadi sekujur saya badan ini udah nggak bisa jalan lagi Bu.
Nih saya punya tangan kemudian digerak-gerakan, dipijit-pijit, dikit-dikit sambil usap-usap gitu ya. Kemudian saya bacakan ayat itu. Seperti halnya kata Rasulullah, kita sakit apa aja, simpan tangannya di tempat yang sakit. Kemudian baca beberapa ayat suci Al-Quran, beberapa ayat-ayat suci Syifa. Kemudian dengan keyakinan bahwasannya saya yakin bahwasannya Al-Quran adalah penyembuh, maka dengan izin Allah saya bisa gerak lagi, bisa jalan lagi, bisa dakwah lagi. Baru kemudian saya bilang, ya Allah saya nazar, kalau saya sembuh maka saya keliling lagi ingin safari dakwah ke seluruh Indonesia, bahkan belahan negara-negara yang lain. Untuk apa? Ingin saya berbagi bahwa Al-Quran itu benar mujizat, mujizat di atas mujizat. Kemudian keliling lagi Bandung, Jabodetabek, gitu kan, Malaysia, Singapura, Batam, ya. Semuanya gratis, Bu. Karena saya sudah mewakafkannya gratis. Maka pengajian-pengajian saya yang keliling-keliling itu, saya bilang ya Allah gratis, dan ngaji mah gratisnya. Komo ya, muka ustad dan muka jamaah kan muka gratis kita. Nah, betul. Habis 1 bulan kemudian saya baca itu, pokoknya kita mah yang penting percaya. Mau'idhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Kasih sayang bagi orang yang percaya. Masalahnya kita percaya enggak gitu. Ada orang yang tahu bahwasannya Al-Quran ini adalah syifa, penyembuh, tapi kurang percaya, ya nggak jadi. Al-Qurannya nggak bereaksi gitu ketika sakit itu, nggak bereaksi. Kenapa? Karena belum percaya, belum merasakan. Nah saya yang sudah merasakan, sekarang kalau sakit apa tuh, saya ke Al-Quran dulu, bacakan dulu sendiri. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu adalah cahaya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ibrahim ayat 1. Alif Lam Ra. Kitabun, ini kitab nih anak Al-Quran. Anzalna, kami turunkan. Litukhrijan nas minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim. Kami turunkan untuk mengeluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Bukan hanya saja orang Islam, bukan hanya saja orang yang beriman, tapi yang dikeluarkan adalah seluruh manusia. Maka di beberapa restoran tuh ya di Eropa itu sekarang tuh diputer ayat-ayat Al-Quran, padahal yang mempunyai itu bukan orang Islam. Kita naon rata-rata dangdut anu diputer-puter di restoran, di tempat makan. Jadi kalau percaya manehna tibatan urang gitu ya. Cenah Pak Ustaz da ieu mah sanes pangaosan marukana nyetel. Nyetel murata teh mun Jumat, malam Jumat mun bade aya pangaosan. Tuh di restoran-restoran di Eropa Bu, Masya Allah, yang di setel tuh Al-Quran karena mereka meyakini ya bahwasannya tuh menjadi relaksasi gitu. Makanya Al-Quran itu litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim. Kalau Allah sudah berkehendak, sudah ada izin, insya Allah lah ya.
Ari hutang piutang itu masuknya kegelapan bukan? Zulumat. Ari lunas hutang nur. Cahaya. Ibu mau negara nu sameter lalieur teu? Kreditan bumi 10 15 tahun kene, kreditan mobil, kreditan motor, kreditan saragam pangosan. Di ditu. Rieur teu? Gelap tuh. Itu teh zulumat. Kalau mau selesai sama Al-Qur'an, deketin Al-Qur'an. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim. Saya punya cerita nih. Saya punya hutang itu 200 juta. 200 juta, tapi saya pingin bukti bener nggak kalau sama Al-Quran tuh cepet gitu. Sama jamaah saya orang Singapura gitu. Habis gitu saya baca Al-Quran gitu, baca nanti jalannya kumaha Allah we gitu. Bosan kumaha maknya. Pokoknya mah nanti akan bergerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat siapa aja. Saya minta izin, kata saya lunasin ya tiap bulan 3 kali. Saya bilang ya Allah kasih. Kalau benar-benar Al-Quran ini adalah mujizat nih, saya kelalier ya, ke para roeknya. Sok bantuan, kan Al-Quran itu adalah nur. Dalam waktu 3 bulan bu, ya, alhamdulillah selesai. Dikasih hadiah. Hadiahan Ustadz pakai mobil katanya buat dakwah Ustadz tuh sudah malunas ya, kemudian dikasih pinjaman, dikasih hadiah mobil deh. Benar Al-Quran ya. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Nah, makanya sekali lagi kalau kita hidup teh mau beres, masalah-masalahnya, persoalan-persoalannya pastikan dekatkan dengan Al-Qur'an. Pokoknya insya Allah bereslah ku Al-Qur'an mah. Ustadz Yusman lihat punya rumah tahfiz bercahaya karena itu luar biasa. Kasebrot ke matahari. Enggak, kasebrot dengan berkahnya Al-Quran ya. Saya tuh punya teman yang sekarang lagi viral, si Kang Cecep Kerinal Masjid. Saya WA-WAan sama beliau tuh. Masya Allah tuh, karena ngamalin Al-Quran seayat tuh Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang-orang yang bertobat dan Allah suka orang yang bersih-bersih. Dia ngamalin ayat ini bu, kuriling dia mah ya. Masjid-masjid, musola-musola yang ada di Sukabumi dia gosok bu, toiletnya dan tempat wudhunya. Luar biasa tuh. Dari jam 6 sampai jam 10 dia gosok, dia bersih-bersih. Padahal dia punya penghasilannya 1 bulan 600.000. Anaknya 3. Masya Allah, 300.000 dikasih ke dapur, resiko yang dapur 300.000. Luar biasa tuh 300.000 bu, sebulan. Allahu Akbar. Istrinya kuat, ayah saya ridho ya, sok we teruskeun. Yang 200-nya buat dia operasional ya, kesana kemari. Yang 100-nya bu, dia beli sabun, dia beli sikat, dia beli rinso dan lain-lain sebagainya. Sampai kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala viral, diundang kesana kemari. Sawean sama dia tuh tadi itu luar biasa. Sampai kemudian ya, dia ini mau ada seseorang hamba Allah yang pingin invest di dia nih, miliaran.
Padahal rumahnya aja bolong bu, rumahnya bolong. Lamun berit gitu ya, malah rasuk we bu. Tetapi kan dia tuh lebih mengutamakan masjid. Kayak cenah ditutup nama. Nanti kalau saya sudah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sekarang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari 2012 tuh, 2012 sampai kemudian saat ini, Masya Allah, terus kerjanya tuh begitu. Saya coba, saya punya apa bu? Kesana kemari gitu kan, 3 bulan umroh, bimbing umroh sama keluarga. Saya tuh hanya ngamalin Al-Quran aja. Yang dibaca sehari biasanya misalnya temunya Ar-Rahman Ar-Rahman. Bisa tabarok waqiah, syukur bisa setiap hari 1 juz. Makanya benar tuh bahwasannya surat Al-Waqiah itu surat anti miskin tuh benar. Benar surat Al-Waqiah surat anti miskin tuh. Asal kitanya percaya. Makanya nih ibu yang bisa hafal tabarok sok digebar tabarok. Yang hafal Waqiah sok Waqiah. Yang baca Ar-Rahman sok Ar-Rahman gitu. Sebisa-bisanya ibu. Insya Allah tuh nanti kemudian netes tuh keberkahan demi keberkahan. Saya tuh masuk beberapa TV nasional ya, mulai dari TVRI Jawa Barat, kemudian Kompas TV, kemudian maju ke nasionalnya ke Ainus TV. Ini nggak pakai apa-apa, cuman saya tuh anehnya bu, kalau saya ingin nginjek beberapa tempat, masjid-masjid, musola-musola, majelis taklim, ya, kemudian beberapa stasiun televisi, saya tuh injak dulu bu. Saya injak dulu. Kemudian saya baca beberapa ayat suci Al-Quran. Sebagai apa? Ingin ada keberkahan. Tiba-tiba dia tahu profil saya. Ustaz bisa nggak ngisi? Ustaz bisa ngisi beberapa kali terus begitu. Luar biasa. Jadi Al-Quran tuh luar biasa kerennya. Si Kang Cecep tuh luar biasa itu. Dia sampai kemudian istrinya sakit itu kalau nggak salah, dia bilang ke temannya itu yang sakit, yang asma itu pokoknya sudah positif dia tuh bilang, Kang, saya nih udah taluk gitu, punya penyakit gelap atau tos ke dokter bolak-balik tapi tidak sembuh-sembuh. Dan lumayan katanya, memerlukan kesabaran yang tinggi. Gimana ya solusinya? Dia bilang, kamu udah aja katanya, amalin seperti yang saya amalkan. Kamu baca beberapa ayat suci Al-Quran, kemudian kamu ikut katanya, bantu saya gosok masjid, bersih-bersih masjid. 3 hari temannya itu yang asma gitu, yang asma ikutan baca Quran. Kemudian ikut sama si Kang Cecep ini, gosok-gosok bersih-bersih masjid. Dengan izin Allah dibersihkan tuh asmanya. Dicek lagi, kemudian dia udah negatif. Kurang apa lagi? Nah makanya saya bagikan testimoni saya nih, cerita-cerita pengalaman dengan saya nih. Pokoknya mah luar biasa. Jangankan ibu hafal 30 juz bu, Fatihah yang benar aja gitu, dihayati benar, ditadaburi, diamalkan, selesai bu. Kalau di hadis lain mah bilangnya begini bu, Fatihatul kitab syifaun likulli da. Fatihah itu, surat Al-Fatihah itu dia obat dari berbagai macam obat dari berbagai macam obat. Bukan obat daripada satu penyakit, tapi obat dari berbagai macam penyakit. Saya tuh dulu ya, kalau mobil mogok, pasti yang ditelepon bengkel. Saya punya teman begitu. Saya coba, bener nggak Al-Quran tuh? Lamun
Ibu gaduh motor, mobil mogok, berarti penyakit, ya kan? Jadi penyakit, bukan di badan saja. Oh kata saya ini penyakit ya, mobil penyakit, temen mogok ya. Saya puterin tuh Bu, si setirnya, kemudian saya baca tuh, ya Allah amantu bi kitabika wa bi rasul. Saya percaya dengan Al-Quran dan saya percaya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu benar gitu. Baru kemudian saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladhalin. Dikecrek Bu, Alhamdulillah temaju. Oh saya bilang innallaha yuhibbul witr, Allah suka yang witir. Saya baca tuh Bu, Fatihahnya 3 kali, saya puterin lagi, percaya ya Allah. Sudah baca Fatihah 3 kali, dengan izin Allah sembuh. Sembuh Bu, mobilnya, Masya Allah. Ya. Saya punya tetangga Bu, dia udah 5 sampai 7 tahun tidak punya keturunan, penyakit kan. Saya bilang izin, bisa nggak nih saya bacain ayat-ayat suci Al-Quran ya. Saya kebetulan yang dibacanya surat Nuh 10-12. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Luar biasa. Pokoknya asal kita nih minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala satu, yursilis samaa 'alaikum midrara. Pokoknya kita tuh bakal dikejar-kejar rezeki gitu. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal, dan akan dikasih banyak keturunan. Tuh asal percaya aja. Saya baca ayat itu, kemudian saya minta izin suaminya, tangan suaminya itu biar nyentuh kepada rahim daripada istrinya 1 bulan, kemudian dengan izin Allah hamil. Anaknya sekarang udah 2 tahun dengan izin Allah. Luar biasa ya. Ini mujizatnya yang Rasulnya sudah wafat, tetapi kemudian ininya tidak diangkat. Rata-rata kalau mujizat nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu selesai khasiatnya daripada mujizat-mujizat yang dikasih. Ya. Tongkat Nabi Yunus salah satunya. Mujizat Nabi Nuh. Mujizat Nabi Yunus. Mujizat Nabi Nuh siapa? Tongkat. Ya, Nabi Musa tongkat. Selesai Nabi Musa wafat, selesai khasiatnya. Tongkatnya ya kene ayah, tapi punya fungsi ente sok bisa ibu bade gitu ngajaran, ikut ke museum, tongkatnya dirental gitu nya, ibu healing ke Pangandaran gebrakeun gitu, belah moal tah tongkat jadi jembatan gitu. Enggak, tapi ini Bu, bukan hanya membelah ya sesuatu yang tadinya tidak dapat keturunan jadi kemudian dapat keturunan. Hanya beberapa ayat suci Al-Quran yang saya baca. Sering saya tuh punya teman, tad penasaran cenah Bu Ustaz cenah. Iya mobil abi mogok cenah. Kan biasanya punya saya ya. Coba bismillahnya. Tapi terjanji. Saya baca Bu, 3 kali putaran surat Al-Ikhlas. Coba saya hidupin lagi dengan izin Allah. Mamprang deui mobilnya dengan izin Allah. Cuman modal ini aja Bu, modal percaya segitu aja. Modal percaya. Akhirnya kemudian setelah itu saya bilang ya Allah nih ingin
ngobrol sekaligus ingin testimoni, ingin sharing pengalaman-pengalaman saya dengan Al-Qur'an gitu. Saya S2 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu coba dapat beasiswa. Dapat beasiswa dengan izin Allah. Cuman saya masuk ke universitasnya, kemudian saya sholat 2 rakaat, kemudian saya baca beberapa ayat suci Al-Quran ya, kemudian saya bismillah nyoba-nyoba gitu, karena ada yang jalur beasiswa, ada yang jalur enggak. Saya termasuk jalur yang tidak beasiswa awalnya itu. Setelah kemudian saya isi berkas-berkasnya, saya kirimkan CV, saya kirimkan juga kemudian ijazah Quran saya, kemudian izin Allah tuh selesai, saya dikasih beasiswa. Saya punya teman S1 S2 di Sudan, kemudian S3 dia mau ke Brunei Darussalam, pokoknya S1 S2 S3 dia sudah dites online terlulus. Tapi kemudian dia nih ngasih tahu, Pak dosen katanya, saya punya ijazah bahwasanya sudah selesai hafal Al-Quran. Dengan izin, coba kirim katanya, ijazah bahwa kamu sudah selesai hafal Al-Quran dengan izin Allah. Kamu langsung diterima, kamu nanti lanjut S3. Tuh, jangankan di akhirat bu, di dunia aja dia udah nolong tuh. Hah? Si Musa ya, usia 6 tahun udah hafal Al-Quran ya, dia mah haji langsung bu, keluarganya, kemudian ayahnya, ibunya ya. Coba tuh kalau kita kemarin ngantri heula, can daftarna heula masa tunggu anu 15 tahun, anu 20 tahun. Coba tuh ya. Wirda Yusuf Mansur, coba sekarang tuh dapat panggilan haji langsung bu, dari kerajaan Saudi Arabia, langsung gratis loh dia tuh. Kenapa? Muadariah hanya 1 Quran katanya, kurang apa lagi? Cuman masalahnya bergerak atau tidak, kita percaya atau tidak. Nah habis itu nih, ibu pengen hafal Quran, cuma orang hafal Quran. Nih saya alhamdulillah dengan izin Allah saya ngapal Al-Quran bareng dengan Ustadz Adi Hidayat. Emang beliau mah luar biasa tuh. Nih jadi ibu yang pengen hafal Al-Quran 30 juz persis seperti Ustadz Adi Hidayat ya, itu halaman sekian ya, kanan atas, tengah, bawah, kiri atas, kiri tengah, kiri bawah, gimana caranya? Nah ini Quran ini ternyata persis bagaimana kita bisa hafal Al-Quran seperti Ustadz Adi Hidayat ngapalin Al-Quran ya. Contoh Al-Quran teh sabaraha halaman Pak Mimun Usmani, Al-Quran 30 juz berapa halaman? Hah? Nah ibu mah, jadi rata-rata Al-Quran itu rata-rata di sekitar 604 halaman. Ada yang 1 juznya 10 lembar atau 20 halaman, ada yang kurang dari itu. Nah ini Quran contoh misalnya ya, ibu ngapalkeun surat Al-Baqarah juz hiji, ibu mah tos apal pokoknya mah halaman kahiji mah Al-Fatihah, halaman kedua hafal keren luar biasa, apa aja halaman ya, halaman katilu surat Al-Baqarah. Nih misalnya ibu ingin ngapalin surat Al-Baqarah juz kahiji halaman 3 nih, halaman 3, halaman 4, halaman 3 sebelah kanan. Jadi mulai nanti dari sini setiap ya 3 kanan, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah. Oke. Nah, cara ngapalinnya gini. Ibu misalnya tuh keur ngapalkeun juz 1. Juz 1.
Surat Al-Baqarah. Sebelah kanan halaman 3. Nih. Maka yang sebelah kanan tuh ini sudah ditulis, oh ini yang paling kanan. Illal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Kata kuncinya. Illal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu yang paling atas, kanan atas. Berarti yang tengahnya di sini sudah dikasih tahu nih. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Itu yang tengahnya tuh. Baru yang bawahnya. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Jadi halaman 3 kalau di tes itu. Oh, surat Al-Baqarah juz 1. Yang atasnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tengahnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard sampai akhir. Bawahnya ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Itu yang kanan. Kemudian yang kiri, kirinya ada kiri atas. Oh, kalau kiri atas mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kiri tengah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kiri bawah. Fa in lam taf'alu wa la taf'alu. Nah, semuanya ada di sini. Jadi semuanya ada di sini nih metodenya. Oh, ini kalau halaman sekian, yang kanan atasnya gini, tengahnya begini, bawahnya gini. Kemudian kalau yang kiri, kiri atasnya ini, kiri tengahnya begini, kiri bawahnya gini. Gitu. Nah, gampang kan, Bu? Anggap gue gampang tuh. Lalaunan. Nah, cara ngapalin gimana? Ibu bisa yang A, saya yang kanan atas dulu, gitu. Jadi ibu ngapalkan berarti yang kanan atas dulu, ya. Nanti udah selesai, baru kanan tengah. Sudah kanan tengah, baru kanan bawah, begitu. Udah selesai, baru yang kiri. Oh, kiri atas nailan, ada semuanya di sini. Nah, alhamdulillah, saya dengan izin Allah ini sudah bagi-bagikan, sudah wakafkan, ya. Quran ini hampir ke semua rumah-rumah tahfidz, pesantren-pesantren, dan juga majelis-majelis taklim, majelis-majelis taklim, termasuk sampai ke Korea nih Quran ini. Jadi mereka pengen juga pada ngapalin Al-Quran. Nah, biasanya saya bagi-bagikan. Kebetulan saya sedang bawa Al-Quran tuh 20 Quran kayak gini. Jadi selain saya bagi-bagikan, saya wakafkan, sekaligus saya juga ngajak sama ibu sama jamaah, baik itu yang ingin memiliki Quran ini atau mau diwakafkan atau request, Ustaz bisa nggak nanti saya ikutan wakafnya ke sini, bisa, atau disalurkan sama tim kita, enggak. Nah, jadi untuk yang sunduknya boleh sambil berjalan. Nanti sunduknya untuk masjid, insya Allah, untuk masjid dan operasional. Nah, nanti ibu yang mau ikutan nanti saya kasih ke sini 5 Quran gini. Jadi boleh ibu mau 60 per satu orang ini yang sudah memecahkan rekor di Korea, satu orang, Bu, 60 mushaf. Ada lagi yang di Batam satu orang 30 mushaf. Ada yang kemudian 20, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 1 mushaf. Berapa Ustaz? Ini saya nggak jual beli di sini. Di sini nggak ada jual beli. Karena nggak boleh jual beli. Sifatnya lebih kepada wakaf atau infak. Berapa wakaf dan infaknya Ustaz?
wakaf dan infaknya per satu mushafnya 150. 150 tuh ibu udah support ya, keliling dakwah saya gratis kemana-mana se-Indonesia. Kemudian pembinaannya di rumah-rumah tahfiz se-Indonesia ya. Kemudian sudah termasuk penyaluran dan kontribusinya. Jadi tidak ada paksaan, hanya siapa aja yang ibu mau ya. Yang ingin investasi akhirat, fastabiqul khairat. Saya mulai daripada ibu-ibu yang mau ikutan wakaf, boleh cash, boleh kemudian nanti transfer atau nyusul, boleh nanti kemudian Ustadz saya boleh bertiga, boleh sendiri sekian, boleh. Silakan ibu yang mau ikutan wakaf Quran. Nanti sebagian saya nyimpan di sini 5 ibu-ibu yang mau ikutan atau mungkin nanti mau nyusul, mangga. Ada yang mau ikutan? Siapa yang mau ikut? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Satunya 150, udah distribusi, udah operasional, kemudian supporting dakwah gratisnya keliling kemana-mana. Ada yang mau ikutan? Bisa transfer, bisa cash. Oh Ustadz Abi mah cakat Bumina, tiasa nyanak gelang. Oh Ustadz tiasa nyusul, tiasa. Nanti yang mau atau malu-malu bisa nyatat di situ. Ustadz saya sekian mushaf, boleh nanti ditransfer, kemudian nanti ditulis WA ke saya atau WA ke tim, ke admin. Ustadz saya ikutan sekian, saya minta didoakan sama santri-santri penghafal Quran biar saya punya penyakitnya sembuh, yang punya penyakit. Saya pengen lunas utang-utangnya, mangga. Lucu-lucu Bu. Ustadz Abi nuju ngajual balong. Hajat nanti mudah-mudahan balongnya cepet laku, macem-macem. Nuju ngajual bumi, aduh macem-macem ternyata hajat-hajat itu ya. Oke. Sekali lagi, ini mah bukan untuk ria-riaan. Ibu yang ikut silakan maju ke depan. Yang ikut, Ustadz abi mah engke pamintos gajihan atau pamintos suami, boleh. Silakan ke depan ibu. Nah, nanti sekaligus kita doakan. Silakan.